Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Dan insya Allah ya, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal, manfaatnya. Insya Allah orang tua juga akan merelakan, kalaupun misalnya beliau sakit hati. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Di samping itu juga bahwa di dalam hadis ini tadi bahwa selain untuk menambah rezeki kita, ya, juga selain kita tadi berbakti pada kedua orang tua, juga kita harus menyambung silaturahim. Wal yasil rahim. Artinya tidak hanya kepada orang tua kita, ya, pada saudara-saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita. Kita harus menyambung tali silaturahim. Jangan sampai terjadi baru saja kita salam-salaman gitu ya Mas. Belum aja sehari gitu kan sudah cekcok lagi, sudah gontok-gontokan lagi. Ya ini masalahnya kadang-kadang ada, ya kadang-kadang ada terjadi. Dan saya juga pernah mendapati hal yang seperti ini, ya, pernah mengetahui. Ada satu keluarga, ya baru saja tadi pagi saling sungkeman gitu ya. Siang harinya ribut. Yang ribut ya cekcok ya, saling mempertahankan pendapat dan sebagainya. Kan ini Masya Allah ya, sesuatu hal yang sebetulnya yang namanya hawa nafsu itu ya kan kita sudah dilatih sebetulnya selama sebulan penuh. Bagaimana kita mengekang hawa nafsu. Tapi kalau ini kita lupakan, ya yang terjadi itu tadi. Kadang-kadang baru saja kita bersalaman, beberapa saat kemudian kita sudah saling mempertahankan pendapat, akhirnya bertengkar. Nah hal yang seperti ini nih jangan sampai terjadi, apalagi ya anak sama orang tua. Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Ingat tadi ya, bahwa kalau kita ingin umurnya panjang, ingin rezekinya luas, ingin Allah memberikan rahmatnya kepada kita, ini utamakan. Berbakti pada orang tua dan jaga silaturahim. Ya, silaturahim itu ya dengan manusia yang lain juga gitu. Tidak hanya dalam keluarga kita. Dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan hadiah taulan. Ya, kita harus saling menjaga. Sahabat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Jangan lupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salasu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna. Da'watul madlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walidi liwaladihi. Yang artinya kurang lebih adalah ada 3 doa ya, yang mesti dikabul, ya, mesti diijabah. Yang pertama adalah doanya orang yang teraniaya. Yang kedua doanya orang yang sedang dalam perjalanan, ya, musafir. Dan yang ketiga ini yang perlu kita tekankan, yaitu doanya orang tua kepada anak. Wa da'watul walidi liwaladihi. Maka
pada momen yang seperti ini, kesempatan kita mohon maaf pada orang tua kita di Lebaran ini. Sekaligus kita mohon doa pada orang tua kita. Mumpung bertemu. Ya walaupun kita boleh saja ya, Mas jauh juga kita pakai V-call, Pak mohon doanya gitu ya. Biasa kita lakukan gitu ya. Atau WA, ya ada sesuatu minta doanya. Itu baik ya. Ya, namanya permohonan itu kan boleh dilakukan kapanpun gitu kan. Di waktu-waktu kita memang butuh satu ya pertolongan ya atau mungkin kita butuh satu doa yang mungkin kita supaya perjalanan hidup kita tuh berhasil. Ya silakan saja ya, baik itu menggunakan tulisan, menggunakan ucapan, baik itu menggunakan apa itu kita lewat medsos, WA gitu atau V-call. Ya monggo. Yang intinya tujuan kita itu adalah bisa tercapai. Apalagi kalau kita bisa langsung bertemu seperti dalam Lebaran ini. Mumpung ketemu, mumpung kita bisa langsung bersimpuh di hadapannya, ya, kita mohon maaf dan juga kita minta doanya. Fa insya Allah doa dari orang tua ini akan dikabulkan. Ini tadi hadis sudah menyampaikan ya, bahwa doa yang mustajab itu yang seperti itu. Apalagi dalam kondisi yang orang tua itu lagi hatinya bergembira. Ya, kedatangan anaknya gitu kan. Hatinya sedang merasa senang, apalagi setelah kita selesai melaksanakan ibadah bulan puasa, ya hati sedang bergembira. Maka fa insya Allah doa orang tua pada anaknya itu pasti diijabah atau pasti dikabul. Ya, maka di sana dalam hadis la syakka, ya, artinya tidak ada keraguan ya, untuk terkabulnya doa itu. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, jangan sampai ya, kalau kita pada orang tua kita itu jangan sampai kita durhaka ya, karena durhaka itu kan sudah sering kita ngomong bahwa ini adalah salah satu dosa besar ya. Yang namanya dosa besar tuh yo pasti ada akibatnya nantinya yang akan menimpa pada diri kita sendiri. Ingat bahwa dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, akbarul kabair. Yang pertama al-israku billah, syirik pada Allah, atau artinya menyentuhkan Tuhan. Kemudian yang kedua waqatlun nafs, yaitu membunuh. Itu kan dosa besar. Dan yang ketiga wa'uququl walidain, yaitu durhaka pada orang tua. Dalam hadis ini salah satunya adalah kita durhaka pada orang tua. Itu termasuk dosa besar. Sehingga kalau orang yang durhaka pada orang tua, ya sering kita lihat, sering kita jumpai orang tersebut tuh hidupnya ya tidak akan pernah mengalami bahagia. Ya, senantiasa diliputi kecemasan, senantiasa juga ya banyak kekurangan. Kalaupun dia punya keberhasilan, itu pun hanya sekejap ya. Lantas ditimpa dengan musibah, dengan bencana yang akhirnya ya menghancurkan dia juga. Jadi banyak akibat ya. Itu baru di dunia ya, belum nanti kalau kita ngomong bagaimana siksa nanti yang akan diterima di akhirat nanti. Karena ingat, di dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kurang lebih adalah 2 perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia, yaitu yang pertama berbuat zalim, ya.
dan durhaka pada kedua orang tua. Ini satu-satunya satu perbuatan yang kalau kita lakukan di dunia ini yang siksanya akan disegerakan. Ya artinya boleh jadi kita melakukan perbuatan salah, hilaf itu kan biasa ya, artinya sama teman, sama yang lain gitu. Tapi tidak ada ancaman yang seperti ini. Yang akan disegerakan azabnya. Tapi ya kalau kita durhaka pada orang tua, ini jelas tidak hanya azab itu nanti kita terima di akhirat nanti, tapi di dunia pun dipercepat. Maka segeralah, ya, segeralah kita yang masih punya orang tua, ya. Apakah kita merasa salah ataupun tidak, alangkah baiknya senantiasa kita mohon maaf, minta petunjuknya, ya, minta doanya pada orang tua, itu segera dilakukan. Dan sering-seringlah melakukan itu. Tidak harus pada hari Lebaran, itu tidak, kapanpun itu lebih baik, ya, supaya kita terhindar dari cobaan-cobaan hidup, ya. Supaya hidup kita menjadi hidup yang tenang, yang tentram, yang damai, ya, segala apa yang kita kendaki bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.